dihilangkan seperti di game yang pertama tadi. Time to drop the Yep, dan beat yes, of the Joy orgy jadi is picking. band terakhir di fase band pertama RRQ. Ya, tapi sekarang tanpa Gift. Pakito tetap terbuka sangat lebar. Dan masih dengan Pakito, tapi PR-nya ya oke lah, ambil Matrix-nya. Tapi gak ada Yves sekarang untuk mengcover. Ada satu lagi, Parsha. Atau Valentina. Ya, bisa Parsha or Valentina, tapi kita harus ingat ini hero-hero pick off dengan Suppress masih available. Betul. Aja Franco masih ada dan ya Valentina ataupun Parsha ya bisa juga untuk ditangkap dengan mudah dengan Diva Jasmine ataupun dengan Iron Hook-nya Franco. Ya, tapi kalau dari RQ misalnya mereka menggunakan Valentina, mereka sudah secure. Kalaupun nanti Franco atau Kajanya diambil ya, karena ada IMU juga. Tapi Matrix lagi diberikan untuk RRQ karena perform Skylar dengan Matrix ini terlihat sangat kuat. Iya. Bersama dengan Fredrin. Percaya diri sekali ya dengan Matrix-nya ya. Apalagi tadi sempat juga kan ada peluru yang panas ke tubuh dari sang mantan kapten yaitu Betul. Finn. Finn. Jadi itu benar-benar membuat Meledak tadi. Iya, langsung meledak loh groknya tadi kan. Tapi ya untuk kali ini Fredrin lagi-lagi hero fleksibel yang diambil oleh RRQ yang kita masih belum tahu nih pengguna Fredrinnya apakah akan persik atau kembali dipakai oleh Banana. Ya, karena Fredrin bisa pegang orang dan di belakangnya jelas. Support damage-nya, supply damage-nya bakal masuk dari Matrix. Iya. Valentina. Oke. Valentina dan Melissa. Oke, pegangan ya buat Super Saiyan. Pegangan untuk Super Saiyan. Satu hero power juga yang membuat Super Saiyan bersinar gitu ya, Melissa ini. Dan yang pasti bisa memeltdown siapapun player yang ada di area models-nya. Tapi yang harus jadi catatan adalah Melissa ini adalah hero yang benar-benar item dependent dan dia butuh item minimal 3 item wajib attack speed yaitu Corrosion Sight, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Baru damage-nya ada ke arah player-player dari RRQ. Ya, tapi dia cukup dependent ya, mandiri dengan memiliki satu go away. Dan Valentina, ini 3 comfort hero dipegang oleh Bigetron Alpha. Parsha sih kalau menurut gua. Parsha bisa menjadi salah satu pilihan, tapi pilihannya adalah Kadita. Ini yang lebih penting menurut aku untuk bisa diambil ya. Nge-pick off jauh lebih cepat. Iya. Pick off demi pick off ini akan jauh lebih cepat lagi dan sejauh ini aku masih bisa lihat masih ada Kajen juga Franco yang available nih Om. Iya, Franco Kaja yang bisa menjadi kombinasi juga untuk RRQ. Kemungkinan tidak akan mereka ban, kalaupun mereka mau ban gak ada masalah. Iya. Berarti mereka bisa flex Fredrinnya untuk dimainkan sebagai XP laner kembali. Iya, dan menurut aku tadi Versik penggunaan linknya pun masih sebagus Versik yang kita kenal gitu pada saat masih di EVOS. Dan yang pasti untuk kali ini dengan gadingnya Digi, ini pasti akan membuat hero-hero cross control akan menjadi pilihan yang tepat juga nih untuk RRQ. Iya. Ban, oke. Tanpa Digi. Tapi ini berarti membuka potensi kan. Satu hero suppress yang lepas dan dipaksakan untuk di-ban. Ya, dan ya sepertinya Mau ban semua hero suppress kah? udah shadow pick nih ke arah Kaja. Kaja mungkin Iya. yang akan segera dihilangkan sebagai band kemarin. Franco Kaja. Franco kah? Lagi-lagi nggak akan ada Franco dan juga Kaja kan untuk di game kedua kita Om? Oke, di band. Iya. Tanpa lama-lama ya, langsung menghilangkan salah satu hero yang memiliki efek suppress. Tapi last banning dari RRQ akan menuju ke arah mana? Kita lihat tadi di game yang pertama mereka yang menghilangkan hero-hero efek suppress, tapi untuk kali ini mereka melepaskan. Apakah akan dipakai oleh Naomi? Karena kita tahu kombonya dengan Kadita itu bisa membuat siapapun player yang kena Diva Jasmine bahkan di level yang 4 kena burst damage yang besar. Oke. Mereka butuh pegangan juga karena mereka sudah punya Kadita yang selalu membawakan Petrify. Tapi mereka butuh partner untuk Kadita karena Kadita juga flex tapi kemungkinan memang dipakai oleh Clay agar bisa meledakkan siapa yang akan menyeberang nantinya melewati sungai bagian tengah. Ya, Tanpa Florin Florin Digi Angela. Florin Digi Angela ya, nggak mau adanya hero-hero yang punya healing effect yang akan dipakai oleh Bigetron Alpha. Mereka menghilangkan itu semua seperti Angela dan juga Florin. Tapi untuk kali ini Kaja, the only one Ya, hero yang punya efek suppress akankah dilepaskan atau akan dihilangkan juga oleh Coach Aldo dari Bigetron Alpha? ya sebab selain daripada Kaja, karena Kaja ini punya efek suppress yang bisa diambil ya. Mereka bisa buang Kufra. Harusnya ada Kufra yang bisa karena mereka punya Valentina kan. Mereka punya power untuk mengcopy hal tersebut. Ya, Suppress yang bakal dibalaskan dengan suppress juga. oke. Dan ternyata betul sekali Kufra yang menjadi last band dari Bigetron Alpha untuk di fase banning yang kedua.
untuk membuka kesempatan. Apakah ini memang sengaja untuk dilepaskan Kajanya agar bisa ada 2 Divine Judgment? Iya, itu pasti itu yang dicari oleh Bigetron Alpha. Oke, kamu pengen itu nggak apa-apa kita kasih untuk efek suppressnya dan kita bakal ambil Chow semisal atau Grom untuk jadi roamer kita. Yap. Tapi kalau melihat dari 3 komposisi awal juga dengan Fredrin yang deflex ini cukup menguntungkan bagi RRQ karena mereka masih belum bisa dibaca. Ini mau kemana sih sebenarnya? Ya. Mau ambil Chow kah? Mau ambil apalah? Dan itu pun keuntungan untuk yang ada di second pick ya. Karena kan mereka Iya. punya 1 hero terakhir yang bisa dipilih untuk bisa menjawab nih draft yang dimiliki sama tim yang ada di first pick-nya. Dan ya beberapa detik lagi sebelum terlihat hero keempat dari RRQ dan wow. Penggunaan go away yang tepat akan Yes. menggagalkan apapun yang bisa dilakukan oleh Chow. Ya, tapi masalahnya ini Kaja masih available untuk diambil juga sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Kaja. Ya, Ya, tapi Kaja butuh badan ya, beda dengan Franco. Kalau Franco dia bisa nembak, oke di dalam rumput ini ada Kadita, aku tarik dulu. Kalau Oke. Kaja di dalam rumput ini ada Kadita, aku buka dulu. iya, tapi Nah. bisa dipanis duluan juga kan? Betul, itu dia. Yang membedakan antara Franco dan juga Kaja. Meskipun sama-sama memang punya efek suppress. Iya. dan- Atau kalau mau lebih seru lagi nih ya, Oke, Pak kita jadi XP. Kita mengeluarkan combo lama. apa tuh? Barat sudah untuk lawan Fredrin. Oh Barat my dan healer. god, barat ya. Tapi ini sebenarnya band terhadap Florin di akhir sebenarnya bagus banget sih, karena yang nggak akan pakai Dan- alis juga dan dia Grok dan juga Lancelot. Lancelot. Oke. Ken mengeluarkan power hero yang dia punya. Lancelot. Wow, ini berbahaya sih sebenarnya Lancelot dari Super Ken ya, dan juga Super Ken lagi-lagi dia menggunakan Groknya yang sempat juga dia pakai tadi untuk di game yang pertama. Tapi jawaban dari 5 hero yang dipilih sama Bigetron Alpha, RRQ, apakah akan memfleksibel pickkan lagi Fredrin-nya nih ke sisi XP lane? Ya untuk berhadapan dengan Lancelot ya, kemungkinan enggak sih kalau Fredrin bisa nangkep untuk Lancelot. Tapi kalau mereka mau flex juga oke lah. Karena mereka bisa pegang dan mereka punya sisi yang sangat-sangat banyak. Chow punya sisi. Kadita bawa Petrify pasti. Ya, Energy Eruption jelas. dan lagi-lagi linknya available loh, kalau misalnya mau dipakai juga sama Versik seperti di game sebelumnya. Dan apakah hero terakhir yang kita tahu masih cukup banyak hero yang bisa difleksibelkan dari teman-teman RRQ dan Arlot. Oke, mereka benar-benar menghilangkan Digi di fase ban keduanya tadi itu karena mau membawa banyak hero crowd control dan ini Banyak banget. area of impact-nya besar banget loh per Redwin. Ada juga Arlot dan itu akan membuat team fight harusnya lebih untung untuk teman-teman dari RRQ. Yap. Itu dia yang sudah dipilih oleh masing-masing. Tapi ini apa nih? Mumpung LDR nonton RRQ, BTR, Love Ayang di Bali. LDR. Sempat-sempatnya ya. Tapi Nih, ya, MPL Arena sudah semakin bergemuruh. Kingdom ada di sebelah kiri kita. Bigot Troopers ada di sebelah kanan kita. Masing-masing chance sudah dikumandangkan selalu. 2-0 atau sama 1-1 kira-kira? Apa? Kira-kira 1-1 atau 2-0? 1-1 apa 2-0? 1-1 atau 2-0? Oke, kita tes FIFA. Bigetron. MPL Arena. luar biasa ya semangatnya teman-teman semua super fans yang hadir di MPL Arena dan kita masuk ke dalam game kedua kita. Di mana 1 poin dipegang oleh RRQ tapi pergerakan di area mid lane sudah mulai terlihat. Naomi dan juga Clay dengan membawa komposisi hero seperti ini pressure di mid lane untuk clearing minionnya itu benar-benar cepat banget dan mereka sudah mulai melakukan rotasinya nih Om. Ya ini sama-sama cepat ya untuk clear dari bagian tengah. Apalagi ada Grok yang dibawakan oleh Bigetron Alpha. Jadi invasi yang bakal sering kita lihat juga. Super Solito bahkan sudah melakukan defense seorang diri. XP laner. Ya, invasi ke area bagian bawah jungle yang dimiliki sama RRQ tapi ya terdeteksi oleh kehadiran dari Banana dan dari emblemnya kita bisa bahas. Ya, di mana Kadita dengan Assassin ya, jadi masih mengincar untuk early penetration bersama dengan 1 weapon master dan bahkan ada lethal ignition. Yep. Ya, berkebalikan mungkin lebih santai untuk Super Moreno, memang dia punya mage emblem dan tenacity yang dibawakan. Jadi ya, ini lebih pelan mungkin untuk set temponya dan lebih mengincar burst bagi Clay. Ya, dan Naomi somehow ya dia menghalangi terus-terusan rotasi dari Super Fin. Sudah ngebaca gerak-gerak Super Fin yang akan menuju ke arah bagian gold lane sana. Tapi untuk kali ini Versik yang sudah mulai terlihat di area tengah sana bersiap
3 playernya dari RRQ untuk di area turtle yang pertama. Sorizo di bawah udah level 4 duluan. Moreno, Super Fin masih memberikan tekanan pula. Jadi semuanya masih adem ayam sih sebenarnya. Masih berada di dalam garis pertahanan masing-masing. Tapi terkecuali satu orang di Sorizo. Sendirian ada 3 player di area tersebut. Sorizo udah mengeluarkan satu sprint yang dia miliki. Mencoba untuk bisa memberikan gocekan dan harusnya selamat. Ya, harusnya selamat dan masih selamat betul saya. Dan bahkan knockout strike karena Naomi satu bar SP tersisa. Apakah di pick off masih cukup aman? Menurut ke bagian belakang di waktu yang bersama dengan Turtle Camp. Bersama by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Itu dia. Masih cukup adem lagi dan turtle-nya sudah kereset pula. Ya itu rute yang cukup jauh ya. Dan buat Sorizo jogging tadi dia. Tapi Finn berani banget loh. Wow. Finn berani banget, wild charge-nya dikeluarkan. Diganggu tadi pattern farming yang dimiliki oleh Persik. Hanya saja sekarang di dalam pertempuran turtle ini tidak akan ada lagi satu wild charge dan udah terlihat akan ada wave yang dikeluarkan, tapi tadi langsung menendang aja ke arah dari Finn. Dan Moreno yang mulai masuk ke bagian depan. Ada final slash dikeluarkan. Super Cat yang mencoba untuk bisa menggocek beberapa pergerakan dan langsung dikeluarkan juga oleh beberapa pemain dari RRQ. Tapi turtle-nya masih belum jadi milik siapapun. Tapi Persik mendapatkan bola turtle yang pertama dan Finn dia berusaha untuk bisa pergi dari tempat dengan sedikit lagi SP tersisa dalam tubuhnya. Harus mengeluarkan satu flicker guna bisa selamat. Ya, Guna bisa selamat dan itu pergerakan yang bagus dari Banana. Mungkin tadi final flash yang membuka celah ke arah Ken agar Kennya nggak bisa mendapatkan on test di area turtle yang pertama. Kennya terkena cukup banyak damage yang membuat dirinya mundur sedikit demi sedikit agar posibilitas diambil turtle yang pertama ini lebih besar dipegang oleh RRQ. Iya, dan bagaimana tempo permainan juga. RRQ di sini mereka pressure semua damage mereka dibuang ke Super Cat agar tidak Set the way of dragon-nya. Super Cat. Wow, the way of Naomi. The way of Naomi. Luar biasa ya, selalu mendapatkan target yang optimal. Yang dimana Super Ken kali ini terpick off. Menjadi player pertama yang berhasil dihilangkan. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk nobar MPL makin terus sampai order grab. Diskon sampai dengan 90%. Langsung scan QR code yang di bawah atau grb.io/MPL. Yap, itu dia 90% nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustai itu 90% tapi satu Rena Rapati gak mengenai ke arah siapapun. Gak kena ke arah siapapun. Dan itu pun sambil nunggu dilahirkan dari Naomi yang sekarang udah available lagi untuk The Way of Dragon-nya. Jadi di bagian gold lane harus berhati-hati banget. Naomi yang sudah mengantui di sisi belakang membuat setengahnya Super Fin gak bisa bergerak nih untuk memberikan backupan di lane lainnya. Ya, dan ini berarti untuk rumput pun tidak ada yang aman sekarang ya. Karena setup dari RRQ. Sekali lagi, ini damage-nya selalu ada gitu. Buset dah itu tadi. Langsung aja ada pergerakan dari Banana. Terlalu kuat sepertinya Banana untuk kali ini. Ya, terlalu kuat Banana seperti untuk kali ini. Meskipun di bagian tengah Naomi mencari kembali keberadaan dari player-player di Kingdom Alpha. Mereka nggak dibiarkan untuk menguasai map control-nya di menit yang keempat ini. Sehingga Finn pun nggak bisa ngasih backupan ke arah lain. Dan di bagian gold lane, untungnya Beatrix dan Skylar ini bisa memenangkan match-up-nya di atas Melissa. Alright. Dan seperti yang kita ketahui memang kemarin sempat juga ya ada Fredrin lawan Lancelot. Wow, tapi Moreno masih berhasil di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Finn, wild charge dikeluarkan. Barusan ada Muddles pula yang connect ke dalam tubuh Naomi, tapi tidak ada ruang tembak guna untuk bisa menghantarkan damage-nya. Ya, nggak ada ruang tembak untuk menghantarkan damage-nya. Dan di sisi tengah pun Ken yang coba untuk follow up ke arah Persik, tapi terlalu kuat Persik. Coba untuk menarik kembali berhadapan di area kontes turtle yang kedua. Ya, ada beberapa informasi, tidak ada wild charge, tidak ada way of dragon, dan mereka siap untuk melakukan pertempuran di area dari turtle. Banana pasang pada bagian depan. Ada panas saja udah langsung dikeluarkan. Dan turtle-nya menjadi milik dari Persik kembali. Namun di bagian tengah coba lihat ada satu meter langsung bisa selalu digagalkan, tapi dengan satu tornado lagi dengan satu lagi way of dragon. Begitu banyaknya yang menggagalkan pergerakan dari Super Cat. Lihat gimana sisi yang dikeluarkan terus-menerus meng-cancel. Tadi Phantom Execution yang hampir saja membuat Super Cat selamat. Kena efek ke knock up, ditabrakin, dan berkali-kali Phantom pun masuk. Ini dia Skylar, tapi masih terlalu kecil damage-nya. Iya. Ada technical reposition tadi untuk menyelamatkan diri, tapi itu dia efek sisi yang dimiliki oleh RRQ ini banyak sekali tadi. 4 loh punya semuanya, kecuali Skylar ya. Iya, dan bagusnya itu Symphony of Sisi-nya benar-benar berjalan loh. Jadi ganti-gantian membuat gak bisa dipakai tadi Phantom Execution-nya Super Ken. Iya. Wait, Super Fin masih punya power of Nether. Setidaknya dirinya masih bisa mempertahankan. Ada Imin udah langsung dikeluarkan, tapi Moreno belum bisa memberikan impact yang jauh lebih baik. Ya, dan ternyata handcam by Samsung Galaxy S23 Series 5G
Yang dimana ini benar-benar smooth banget dan makin membuat pengalaman bermain kalian lebih awesome pastinya yang dipakai oleh semua pro player yang ada di MPL. Dan ada perpotongan juga sudah dilakukan oleh Super Soriso. Ini seperti biasa yang kita tahu, memang Pakito punya power untuk clear lane dengan sangat cepat. Tapi team fight lagi dan lagi akan terjadi sebentar lagi, terutama untuk area top lane. Sementara waktu memang unggul level. Buset dah Sorizo sampai situ dong. Jauh Tapi ya. sekarang ada 3 player dicuekin. Iya, karena dia tahu hanya untuk delay time saja. Sementara di sisi lain, Skylar yang diberikan pressure oleh 4 player Bigetron Alpha. Bigetron Alpha sudah mulai menekan. Iya. Tempatnya berbeda, Versik sudah bertemu dengan Super Ken pula. Tempat yang lain ada pergerakan di mana tadi Clay-nya udah mengeluarkan satu rock wave dan Finn-nya harus pergi dari area tersebut. Ya, itu wild charge-nya timingnya tepat banget untuk menghindarin efek dari Appraisal Watt yang hampir aja bisa mempick off seorang Finn di area river tadi. Tapi untuk Turtle Camp satu by Samsung Galaxy S dari Series 5G muncul di bagian bawah dan sepertinya Versik kembali bersiap. Oh, ini bakal coba untuk diambil mungkin ya bagi RRQ karena memang sedikit lagi untuk transform menjadi Lord. Ya, dan sepertinya akan coba dipaksakan. Super Ken berada di bagian belakang Banana yang menjadi penghalangnya, membuat Super Ken mau nggak mau mundur sedikit demi sedikit. Gak bisa gerak Don Ken. Ken sedikit lagi MP tersisa. Belum sampai ke area Turtle tapi Ken kehilangan HP sangat banyak. Naomi belum ada tapi sekarang the way of the wheel udah langsung dikeluarkan tapi Finn masih berhasil selamat. Wow. Tapi Madras sudah mulai connect juga karena beberapa player hanya saja Final Slash membuat Sorizo-nya terkurung. Malah bari yang diciptakan oleh Finn langsung saja membuat satu rekannya malah merana Dan Sorizo ter-take down untuk pertama kalinya di area tengah. Dengan tadi ada mispositioning, di mana lagi-lagi Final Slash dari Banana yang membuat hal itu bisa terjadi dan bisa di-pick off langsung oleh RRQ. Wow, luar biasa. Memang jadi untuk pemberian skillnya dari RRQ, mereka lemparnya gak langsung secara keseluruhan. Tapi satu demi satu, dan itu yang membuat mereka terlihat panjang untuk tim fight-nya. Iya, terlihat crowd control-nya terus-terusan dong. Iya, karena ada 4 kan, mereka bisa ganti-gantian nih. Iya, itu benar-benar ngebuat player-player Bigetron Alpha dia nggak bisa keluar nih. Buset dah langsung ditampol begitu saja. The way of Dragon-nya dikeluarkan Sorizo masih bisa bertahan sejauh ini dan Skylar pun harus mundur dengan satu Modernernya ditembak dengan jarak sedekat itu. Tapi Sorizo masih berhasil untuk memberikan gocekan. Ada Super Cat, Penta bisa gocek tapi masih berhasil digocek pula oleh Skylar. Tondrosnya mulai masuk, di virus bisa dikeluarkan sedikit lagi di sana. Skylar berhasil langsung dihilangkan, dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Wah, sangat sayang sekali. Di mana di sisi atas Novel Flash pun dibuka. Clay Wow. melarikan diri. Oke, ada satu go away. Tapi sekarang Banana, Madras udah mulai connect Banana. Single yang bisa, tapi Banana memiliki satu life steal yang begitu baik pula. Super Sakit langsung menghilangkan dasar cepat dan juga untuk pergerakan dari Corredo-nya menghilang pula. Ada 2 orang di area atas yang menghilang sangat cepat. Tapi Naomi di bagian bang berbeda dihilangkan pula. Oh, tertaruh di bawah akan dihancurkan dan di tengah dirubuhkan. Wah, itu luar biasa banget. Team fight di bagian top lane sana di mana Banana yang tadi sempat menggunakan semua soul skill-nya masih bisa selamat dari gempuran 3 member Bigetron Alpha. Dan meskipun kali ini Bigetron Alpha sudah mulai sedikit demi sedikit mengejar ya dari segi objektif turretnya, semua outer-turret dari RRQ berhasil mereka hancurkan. Dan ini suatu keuntungan di mana lagi-lagi dengan Lancelot dan di bawah sama Super Ken, dia cepat banget nih ya untuk respon apapun yang ada di map control ya. Ya, dan bahkan ini agak sulit memang untuk bisa menang Super Ken. Dia licin, dan kalau memang mau ditangkap ya berarti Symphony of Skill dari RRQ ini harus jalan secara keseluruhan juga. Tapi kalau kita bicara soal objektif, RRQ mereka sudah berhasil untuk mendapatkan perfect turtle, dan Lord sudah mulai di start juga, dan bisa jadi hal yang sama akan dialami oleh Super Ken. Dia HP-nya akan dicicil sebanyak mungkin agar tidak mendekat ke Lord. Oh, Naomi. Itu dia, ada satu lagi konsil tapi Madras yang udah mulai connect. Saken mundur ke arah yang berbeda. Banana sudah ada Penta Slash tadi langsung dikeluarkan, tapi terlihat coba lihat epic knock-up-nya langsung dikeluarkan pula oleh Lord tersebut dan Madras-nya. Belum ada ruang tembak yang bisa membuat Saken menghantarkan damage-nya dan mereka masih berjuang berada di dalam area dari Lord tersebut. Finn belum lagi mengeluarkan ke arah Wild Chance, namun daripada berbeda sedikit lagi bertisah tapi Clay-nya berhasil langsung dihilangkan. Bahkan sekarang Madras yang udah mulai connect juga menghantarkan damage begitu mengerikan, tapi ternyata untuk kali ini pergerakan dari Versiknya benar-benar dihilangkan dan Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh pemain dari Bigetron Alpha. Dan akankah ini menjadi sebuah titik balik untuk mereka?
Wow, Lord yang berhasil mereka amankan. Gimana tadi Versik berkali-kali terkena efek knock-up yang dihasilkan baik dari Lordnya ataupun dari Sorizo yang memberikan knockout strike yang membuat Versiknya nggak sempat untuk appraisal Wrath. Versik berhasil dipunish, tershutdown di sana dan sekarang chance dari Bigetron Alpha membalikan keadaan. Oke, Wave Dragon Jakodek! Sorizo menjadi korban again and again. Tapi Moreno mencoba untuk bisa mengatakan damage karena Skylar berhasil pergi dengan satu flicker plus tactical reposition. Iya, untungnya Skylar masih bisa selamat dan Lord sekarang masih cukup penuh HP-nya bergerak di area bottom lane. Super Fin di sana seorang diri coba untuk melindungi tapi terkena efek crowd control demi crowd control. Buset, ini banyak banget pin. Masih mencoba untuk bisa mempertahankan pasifnya. Pin masih berhasil sama dia tersebut tapi mereka hanya berempat. Coba lihat ada satu wildcard lagi. Super sakit gak mendapatkan dua tembak di bagian belakang tapi pinnya masih berjuang seorang diri sedikit lagi bisa ada di area tersebut walaupun ada barrier udah langsung dikeluarkan. Tapi sekarang Final Class langsung dikeluarkan pula di mana sakitnya langsung terjebak di area tersebut sedikit lagi bisa dimiliki oleh Banana langsung aja ada satu meta sudah dari Banana pun langsung penghilang. Wow, pertempuran yang terus-terusan terjadi. Wow, ini tensinya benar-benar tinggi banget. Gimana tadi? Hampir aja second yang tertake down. Untuk kali itu Wave Dragon. Zeta sakit banget Sorizo. Again and again. Lagi dan lagi selalu menjadi target in the way of Naomi. Itu bisa langsung menghilangkan nyawanya, tapi yang jadi catatan adalah gimana caranya Super Second ini bisa di pick off. Dia susah banget going-nya lagi-lagi menyelamatkan nyawa dari Saken dan itu harus ngebuang cukup banyak source ultimate dari RRQ. Iya, banyak memang nabrak ya apalagi dari tadi untuk bisa menumbangkan satu Super Saiyan. Dari goalnya sudah mulai swing ke Bigetron Alpha dan hanya Skylar yang menang gol tadi pun tidak terlalu jauh. Tapi ini ya damage dari RRQ ini selalu sedia loh di belakang. Tadi kita tahu kan ditendang dengan Way of Dragon tadi dari Naomi, di belakangnya Ready tadi ada Skylar. Jadi poin plus untuk RRQ di sana, tapi dengan Jetball yang lumayan sekarang, mereka harus bisa berhadapan dengan Saken juga. Waduh, dibangun tuh pagar nih, rumah lu belum ada pagarnya, gue bangunin. Dibikinin pagar ya. Oke, tapi ya masih menunggu sepertinya untuk kehadiran Lord yang kedua. RRQ, mereka coba untuk melakukan setupnya, tapi speaking point, oke Vertic engage ke bagian depan sana. Coba untuk melarikan diri, masih bisa selamat hanya Models yang connect ke tubuh dari Vertic, tapi di sisi yang lain. Superman mampu menghindari Final Flash. Ya, ini yang menjadi kartu kunci nanti adalah Clay ya. Karena tadi auto Clay di teamfight yang besar dia udah hilang duluan dan belum sempat untuk mengeluarkan craft wave dia. Kalau Clay memang bisa ngebersatu saja dari Bigetron Alpha. Wah, itu game changer banget. Tapi sementara waktu memang Super Ken dia licin banget, Lancelot dia terlihat sangat sulit untuk ditangkap. Iya, karena lagi-lagi meskipun RRQ bawa cukup banyak ya hero crowd control, itu harus symphony of crowd controlnya jalan banget. Jadi setengahnya Super Ken nggak bisa untuk bergerak lagi gitu. Tapi menjadi Turtle Lord kali ini. Wah. Moreno kehilangan cukup banyak SP. Ada Models yang udah mulai connect Demaya. Sondilnya sebentar sekarang Gowe langsung dikeluarkan begitu saja. Rockwave tidak bisa masuk ke tengah-tengah player dari Bigetron apa itu Super Saiyan. Iya, itu benar-benar skill yang membuat dari tadi inisiasi dari RRQ gagal mereka dapatkan Super Saiyan-nya. Dan once again sekarang udah informasi nggak ada lagi go away. Dan apakah bisa dimaksimalkan oleh Naomi? Karena Naomi masih available dari Duel of Dragon-nya. Yap. Itu dia Sorizo masih berusaha untuk kabur tapi ternyata Sorizo masih berhasil menyelamatkan dirinya. Hanya saja sekarang Banana masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu yang terakhirnya tapi Banana pun harus hilang dari tersebut. Namun pertempurannya kembali terpisah. Super Ken masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Hanya saja sekarang Super Fin masih berada di area dari Lord Clay. Masih mencari formasi, masih mencari posisi. Tapi Versi dan juga Skylar bekerja sama. Iya, bekerja sama dan Super Ken dia berhasil loh menghindari 1 lawan 4 yang tadi sempat diinisiasikan sama RRQ. Dan Super Fin watch out combo. Yap. Pertempurannya kembali terjadi. Namun untuk sekarang Super Fin berhasil dihilangkan tapi Lordnya kereset. Lord kembali direset oleh kedua belah tim dan Clay. Mau nggak mau ya ini Super Saiyan harus hilang dulu sebelum akhirnya inisiasi ke arah Lord. Tapi seperti ini bakal cukup besar untuk Bigetron Alpha dan Lord akan menjadi fokus utama dari RRQ dan Applesword berhasil mendapatkan Lord yang kedua oleh RRQ. Super Ken di bagian top lane sana beradu 1v1. Penta kunci yang dikeluarkan dari Super Ken gagal. Ya itu
kitingnya bagus banget dari Skylar. Kita hampir menduga Skylar yang bakal ke pick off terlebih dahulu, tapi damage-nya bisa dibendung oleh Skylar dan dari belakang bersiap. Naomi yang langsung melakukan kick ke arah Super Ken. Ya, 4 pemain yang memang langsung ready ya. Kalau melihat dari positioning Super Ken yang memang dia terlihat sangat-sangat tricky sekali. Dan keunggulan dari RRQ tidak hanya dari Lord, tapi dari wave management yang sudah mereka dapatkan juga. Wah. Persiknya tuh, coba lihat tuh. Langsung aja maju ke depan, tapi Madel sih udah connect ke arah beberapa player. Persik mencoba untuk bisa menang. Tapi sekarang Immortalnya saya masih belum pecah. Clay-nya masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan guna untuk bisa menghantarkan damage-nya. Hanya saja mereka di Getron apa masih bisa bertahan. Final Slash! Super Chorizo ditarik masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Begitu mematikan juga Banana. Udah harus menerima bagaimana final damage bisa dikeluarkan oleh Super Sakit. Dan juga untuk sekarang Super Ken-nya harus meregang Jawa. Hanya menjaga 3 player saja. Ada Tordos, ada satu lagi Penta masih gagal dikeluarkan. Dan juga untuk Super Ken-nya Bakela pula. Clayga memiliki cukup banyak darah, tapi ternyata Madel sudah langsung keluar. Maya Sonya sedikit lagi yang tersisa. Ada Immortal yang pecah, tapi Versik masih berhasil kabur dari area tersebut. 3 men down dari Big Getron Alpha dan bahkan kali ini. Nomi berhasil untuk bisa memberikan tendangan, tapi ternyata udah ada Winter dan juga tapi Nomi-nya match tersebut. Versik sedikit lagi yang tersisa. Masih ada damage. Dia bisa diantarkan. Nomi-nya selamat. Tidak untuk Versik. Wow, tidak untuk Versik. Dan tadi sempat ada prasulat karena yang salah dan membuat dirinya nggak dapetin HP regen dari damage yang dihasilkan ke arah hero lawan. Dan ya luar biasa banget sih. Wah, FPR NFL tepuk tangannya dong. wow. Ini bener-bener team fight yang tanpa henti. Lagi-lagi Big Getron Alpha, meskipun kehilangan 3 membernya, mereka masih mampu untuk mempertahankan base dari sergapan 5 player RRQ, Om. Ya, dan RRQ juga mereka terlihat cukup memaksakan tadi ya. Iya. Untuk di team fight yang terakhir dan memang benar tadi ada satu miss pressure rate yang terjadi. Tapi reset momen untuk RRQ maupun untuk Getron Alpha. Tapi dengan keunggulan bagi RRQ, tapi kalau kita lihat juga unggul gak unggul karena base start mereka ini sudah terkikis lumayan. Iya, sudah kekikis sekitar hampir 80%. Dan yang masih menunggu sepertinya untuk kehadiran Lord selanjutnya. Lord yang sudah evolve untuk di atas menit 18 ini. Dan ya keuntungan dari RRQ tadi dengan Lord yang kedua di angka 3.800 gold. Dan yang pasti ini akan membuat RRQ yang tadi sempat ada gold gap-nya, ini sekarang lebih sedikit lagi perbedaannya. Ya, mereka harus bisa mencari Super Ken ada di mana. Cari terlebih dahulu kalau mereka mau kontes untuk Lord yang sekarang. Lagi dan lagi. Pas ketahuan dong. Ya, itu berulang kali kita melihat Final Slash yang mengeluarkan satu hero Big Getron Alpha dari mungkin ruang gerak mereka yang sedang bersembunyi dalam base. Iya, itu efek kejutnya luar biasa banget sih. Final Slash yang dia tadi ngebuat kita benar-benar tercengang gitu ngelihatnya karena positioningnya benar-benar bagus banget. Tapi Lord yang ketiga kalinya akan coba untuk dikontes oleh Big Getron Alpha. Ada Super Saiyan yang coba untuk mempoking. Lordnya sedikit demi sedikit versi pun bersiap. Waduh, Wild Charge di tempat yang berbeda dan udah ada pergerakan di mana sekarang Madelsya. Tapi Kowe dikeluarkan pula di mana pergerakan mana masih berhasil sama Maita Besung jalan di bawah itu tapi Nomi berhasil mengeluarkan lagi karena Wave Dragon. Super Cat-nya langsung didoin begitu saja tapi pertempuran masih terus berlanjut. Hanya saja Panzer coba lihat masih mengejar ke bagian belakang ada satu konsel yang dikeluarkan 2 orang dari RRQ berhasil selamat. Untuk kali ini Big Getron Alpha berhasil menguasai sementara dari area Lord-nya. Wow, tapi Versik coba untuk melarikan diri dikejar. Super Morena seorang diri masih ada dash yang dia gunakan sedikit demi sedikit. Tapi Super Fin di sisi yang lain coba untuk engage pula menutup pergerakan dari Versik. Naomi memberikan backup-nya meskipun Lord kali ini dipegang oleh Big Getron Alpha. Wow, jauh banget tadi untuk Versik yang berjalan dari area Lord turun ke bawah orange buff purple. Tapi ya dia masih survive dan ini memang adalah evolve Lord. Tapi RRQ mereka akan juga bisa melakukan defense dengan 5 pemain mereka. Tapi jelasnya kemungkinan besar mereka harus merelakan juga base turret mereka. Jadi ini akan menjadi posisi yang sangat-sangat berimbang sekali. Dari item build-nya gak jauh berbeda kecuali ya dari kedua jungler kita yang dimana satunya main full damage yang satunya jelas dengan full defense item. Dari kedua marksman juga sudah memiliki lengkap. Wah, ini dia Super Beam berbahaya tapi Power of Nether menyelamatkan dirinya dari serangan yang bisa dikeluarkan. Akan ada Way of Naomi tapi tidak. Tapi Lordnya sekarang ada di area tengah. Madel sudah mulai connect. Penetrate dikeluarkan. Moreno mengeluarkan satu Penetrate yang tadi diambil langsung dari Alon dan juga Madel sekali ini udah mulai connect juga karena beberapa player
keluar. Hanya saja mereka masih belum bisa untuk bisa langsung aja nge-end ke arah game ini. Tapi Super Ken beserta dengan 3 ataupun 4 player lainnya mereka semua masih berusaha pada saja langsung aja membuat Super Ken yang masuk ke dalam satu area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Iya, tapi lihat Clay coba didapatkan meskipun kali ini fokusnya karena Best Sangat bagus banget di pada pergerakan tadi dari Naomi membuat satu orang terkena dari Way of Dragon, namun belum ada satu orang pun yang berhasil langsung dilangkah jadi FPL Arena pada suaranya. Wow, match yang sangat intens. Di menit ke-21 ini RRQ masih kuat untuk mempertahankan base yang mereka miliki. Meskipun harus kehilangan 3 base turret-nya. Tapi RRQ entah gimana caranya mereka nggak ada yang ke-pick off pada saat inisiasi demi inisiasi dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha ini dipaksakan untuk harus kontes kembali di Lord yang keempat. Ya, dari RRQ mereka bisa fokus untuk memecahkan satu base turret sebenarnya. Karena ini udah tinggal satu kali hit juga. Kalau mereka punya akses untuk mengirimkan satu hero ke sana. Tapi kita nggak melihat ada sebenarnya. Karena untuk jalan pecahin satu top turret ini bakal berat untuk RRQ. Tapi Lord advantage yang sangat besar ya. 5.000 gold advantage langsung diambil oleh Bigetron Alpha dan menetralkan semuanya. Dan kita sudah terbiasa melihat skenario ini. Berulang kali ini adalah skenario di mana satu momen akan menjawab segalanya. Satu momen akan menjawab segalanya. Tapi ingat kata Persik, Tuan Muda Persik berkata kemarin kalau misalnya RRQ pun the king of comeback yang baru sekarang. Dan ya, untuk kali ini Bigetron Alpha mempersiapkan strategi mereka. Superfin yang lagi-lagi membuka vision karena bagian depan sana RRQ mau nggak mau harus sudah mulai aware bahwa targetnya adalah bukan Superfin. Dia harus cari target yang lain ada di bagian belakang dari Bigetron Alpha. Ya. Dan tinggal trapping sih sekarang. Trapping mau bergerak kemana. Dan juga siapa yang akan melakukan konsil pertama kali dan akan di-reinitiate oleh lawannya. Tapi Superfin cukup berani tadi. Karena dia pede dengan power of nature yang dimiliki oleh dia. Dan sedang berusaha untuk menciptakan satu spacing untuk rekan-rekan yang lain. Kalau dari RRQ kita akan melihat sisi dari Banana. Di mana dia akan menjadi badan garda terdepan bagi RRQ. Iya, tapi sadar gak sih kalau misalnya ini di game kali ini benar-benar momen dari Final Slash baik dari Banana ataupun dari Moreno karena dari Moreno fokusnya untuk ambil Final Slash. Buset dan Naomi diusir mundur, tidak boleh mendekat. Persik berusaha untuk maju dan juga Clay mencari satu posisi yang jauh lebih aman. Iya, jauh lebih aman tapi sepertinya repositioning. Tapi baik lagi Super Moreno masih menahan Final Slash yang dia miliki. Persik engage coba untuk mendapatkan pokingan damage yang ke arah Super Moreno sambil mengumpulkan combo point yang dia bisa keluarkan nantinya press overload kepada player-player dari Bigetron Alpha dan Super Ken. Udah susah banget nih buat ditangkap. Ya ini sebenarnya agak susah buat RRQ. Kalau mereka mau counter, jelas ini adalah 50-50. Kecuali mereka mau engage untuk team fight. Yang dimana untuk team fight kumpul seperti ini, Super Saiyan sangat diuntungkan. Wap, itu dia. Satu lagi, Penetrance ya udah mulai connect. Dan Super Fit. Ada Final Slash tampak tadi langsung dikeluarkan di depan. Dan sudah connect karena beberapa meter. Super Saiyan berhasil dilakukan di mana untuk lainnya berhasil untuk mendapatkan satu orang tersebut. Menjadi sebuah titik balik untuk RRQ bisa mendapatkan ataupun bisa menghilangkan. Langsung Bigetron Alpha dengan skor 2-0 di waktu kali ini hanya ada 2 orang saja di Bigetron Alpha di saat mereka ingin berjuang sekali lagi, tapi RRQ memaksa untuk berhenti. Oh my god, kehilangan 3 membernya. Hanya Solizor dan juga Ken yang coba untuk mempertahankan base dari RRQ. 5 membernya mulai bersiap, semua immortal pun dimiliki oleh player dari RRQ. Dan dengan minion kali ini, apakah mereka bisa mendapatkan base dari Bigetron Alpha? Ini dia calon dari pemuncak klasmen kita kan, tapi ternyata tidak. Dan untuk sekarang masih ada beberapa pergerakan lagi yang bisa dilakukan oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Dan untungnya mereka semua RRQ masih berusaha untuk bisa menghilangkan seluruh wave minion. Tapi beberapa pergerakan di tempat yang berbeda. Coba lihat base-nya. Base dari RRQ pun terancam. Jadi pertandingan belum usai. Pertandingan belum usai dan oh my god, gimana tadi Bigetron Alpha yang masih punya kesempatan magical moment, semua wave minion dari RRQ berhasil dihilangkan. Dan ya di waktu yang bersamaan wave minion baru muncul. Tapi untuk hari ini kontes di area Lord yang menjadi penentu untuk kemenangan dari tiap tim yang ada di match. Wah, Petrify-nya connect tapi masih ada Tonros. Ditabrakin Wild Charge. Lord menjadi milik dari RRQ. Oke, kita akan melihat apakah ini memang adalah Lord penentu kemenangan bagi RRQ. Karena tadi 2 pemain di Bigetron Alpha mereka bisa defense karena fokus mereka bukan untuk hero tapi untuk melakukan clearance terhadap minion yang sedang berbaris. Iya. Wah,
Wow, itu benar-benar suatu magical moment menurut aku untuk Big Hero Alpha, di mana mereka kehilangan 4 membernya, tapi yes, dengan adanya wave ini yang baru saja respawn, gak bisa nih pressure dari RRQ untuk mendapatkan base dari Big Hero Alpha. Ya. Dan ya untuk kali ini RRQ dengan Lord yang mereka bawa, mereka akan coba untuk mendapatkan base dan kemenangan clean sweep penuh atas Big Hero Alpha. Ya. Di depan mata nih. Betul, jelas ini harus ditahan oleh Bigetron Alpha sebelum Lordnya mendekat ke base. Karena mereka tinggal fokus ke base. Selesai. Base-nya juga udah nggak full lagi dari sisi SP. Coba lihat pergerakan Naomi dan juga Skylar. Mereka bergerak di bagian atas. Moreno mencoba untuk bisa mengantarkan damage guna untuk bisa mengganggu lagi pergerakan di mana untuk pemain dari Arki. Web Dragon yang mencoba untuk bisa langsung menjauhkan lagi Ken-nya. Tapi Ken berusaha untuk bisa gabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Web Minion masih bisa ditahan. Web udah mulai masuk ke bagian dalam. Final Strike belum terlihat. Tapi pergerakan dari Sorizo. Clay jalan sebelum ke arah Rock Web. Super Sakit di bagian belakang guna bisa mengantarkan damage begitu banyak. Tapi ada satu orang langsung menghilang. Ada satu sekarang ada sudah mereka tapi 2-0 menjadi milik dari RRQ. Dan pengumuman sampai sekarang masih belum ada yang bisa menumbangkan RRQ sang pemuncak klasmen di week yang kedua tanpa counter.